Shalom guys, bersama Maman lagi. Maman mau bahas tentang krisis paruh baya. Hayu siapa yang sudah paruh baya, atau menuju paruh baya, atau bahkan sudah melewati paruh baya. Kita akan dengarkan 5 amsal untuk menghadapi krisis paruh baya ini. Selamat menyaksikan. Saya belum melalui usia paruh baya, tetapi sekarang saya tampaknya berada di sana. Atau setidaknya mendekatinya, tergantung pada bagaimana Anda menguraikan usia paruh baya. Beberapa menjadi spesifik, dan lebih awal, seperti usia 41 tahun setengah, yang lain menguraikan usia paruh baya sebagai variasi yang luas mulai sekitar 45, dan bahkan menyeret hingga usia 65 tahun. Berdiri di sini pada usia 41, dan mencari-cari, saya dapat memikirkan, bahkan memikirkan faktor fisiologis dan neurologis apa yang mungkin dikhawatirkan mengapa titik ini dalam gaya hidup pria bisa sulit. Beberapa hal menyangkut krisis paruh baya. Pertama, berada di pusaran faktor yang kompleks. John Piper telah menulis tentang keributan yang dia hadapi di usia paruh baya, musim yang berlangsung bertahun-tahun, dan pernah paling membingungkan dan menantang di tahun ke-41. Menulis lebih dari 30 tahun kemudian, dia berkata, itu dulunya adalah musim kehidupan yang sangat sulit, dan file itu di jurnal saya sampai hari ini menyakitkan untuk dibaca. Bagi mereka yang ingin mengejar jejak itu, Piper memposting beberapa kutipan dalam artikel, "Berjalanlah bersamaku melalui krisis paruh baya." Entry jurnalnya terdiri dari deskripsi diri seperti mudah tersinggung dan tidak disukai, dan frasa seperti, terasa seperti timah, jarang bisa berbicara, ingin menangis sekali lagi dan lagi, pikiran saya telah mati, pada adrenalin sepanjang hari Minggu, sangat rewel dan sangat putus asa, begitu kosong, begitu buta terhadap masa depan, dan sekali lagi, sangat putus asa. Dia mengatakan pada satu titik bahwa, tampaknya hampir runtuh kemarin adalah protes dari tubuh saya untuk beberapa bantuan. Dan mungkin, yang paling menempatkan semua bagi saya sebagai seorang pendeta adalah ini, saya perlu berkhotbah pada hari Minggu, dan saya hampir tidak bisa mengangkat kepala saya. Singkatnya, Piper menangkap usia paruh baya sebagai tahap penting dalam gaya hidup ketika perubahan tubuh, tekanan perkawinan, tantangan anak-anak, aspirasi kejuruan, dan beban keberhasilan, atau kegagalan, menciptakan ketentuan untuk kehancuran. Pertemuan kekuatan yang berbahaya ini mengarah pada penilaian ulang gaya hidup yang ditutup dan keinginan untuk berada di tempat lain. Kedua, menghadapi keterbatasan dan kegagalan. Salah satu definisi krisis paruh baya berpusat pada pemahaman seseorang laki-laki yang tumbuh tentang keterbatasan serta kegagalannya. Bencana psikologis yang disampaikan melalui kegiatan yang menyoroti usia berkembang seseorang, kematian yang tak terelakkan, dan kurangnya prestasi dalam hidup. Seorang teman baik saya, yang telah membuatnya jauh sebelumnya 41 tahun setengah, dan sekarang mendekati 60, menyatakan kepada saya baru-baru ini tentang perjalanannya melalui usia paruh baya. Kebenaran hambatan Anda, di sebagian besar bidang, muncul sebagai lebih jelas. Kita, secara teratur, ditekan untuk menghadapi siapa kita sebenarnya daripada siapa yang kita pikirkan tentang kita akan suatu hari nanti. Umur paruh baya adalah segmen di mana psikologi seseorang, dalam hal pemahaman diri, memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi teologi seseorang. Karena ini adalah segmen ketika teologi praktis seseorang diperiksa melalui fakta kematian. Dengan cincin kebijaksanaan, yang memberikan usia paruh baya tidak lagi semata-mata sebagai cobaan yang harus ditanggung, namun kemungkinan untuk kedewasaan Kristen, untuk berkembang menjadi teologi seseorang. Dengan mengingat hal itu, saya sampai di sini sepanjang Amsal 16, ayat 1-9 saat ini, dan mengamati bahwa unit pengetahuan historis ini berbicara tentang masalah fenomena yang saya harapkan untuk konsisten. Pertimbangkan setidaknya 5 lapisan yang mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang mendekati, atau dalam, uji coba paruh baya. Satu, kehidupan kita yang sesungguhnya merupakan dari Tuhan.
Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Saya menduga satu tujuan sadar paruh baya bisa sulit adalah realitas kehidupan yang keras kepala dan tak tergoyahkan. Sebagai pria yang lebih muda, 2 dekade yang lalu, begitu banyak pintu yang dianggap terbuka, peluang itu tampak tak ada habisnya. Dulu nyaman untuk bermimpi, dan apalagi berharap kita bisa jadi menempuh sebagian, bila tidak seluruh, dari mimpi-mimpi itu. Tapi paruh baya membawa pengecekan kenyataan menguatkan. Jauh lebih sedikit pintu yang sekarang terbuka. Banyak keinginan dan aspirasi rahasia dan lisan kita sekarang tampak tidak realistis, atau tidak mungkin. Apa yang mungkin telah jatuh di bebatuan dari apa yang ada. Entah gimana itu jadi nyata dalam 2 dekade terakhir, dan mungkin butuh beberapa saat untuk mengenalinya. Kemudian kami sadar hampir sekaligus. Jarang, jika pernah, apakah kehidupan kita tetap mengikuti kemegahan harapan indah yang kita hasilkan di masa muda kita. Rencana muda kita adalah satu hal. Kemudian, pada waktunya, datanglah jawaban lidah. Artinya, apa yang benar-benar muncul dan muncul dalam kehidupan kita di tahun-tahun berikutnya, hingga paruh baya dan seterusnya, adalah dari Tuhan. 2 rencana-rencananya mencakup hari-hari kesusahan kita. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal 16 ayat 4. Kekecewaan paruh baya yang juga bisa kita rasakan, dengan diri kita sendiri, dan orang lain dan keadaan kita, bukanlah sinyal bahwa Tuhan jauh, dan telah kehilangan kendali. Faktanya, justru sebaliknya. Dia memiliki fungsinya untuk anak-anaknya persis dalam kekacauan, dan kekecewaan, dan rasa sakit ini. Hari-hari kesulitan, kita, sebagai alternatif di luar atau di dalam rintangan, dan kemudian lagi sebelumnya atau yang sudah ada, dan yang positif untuk datang di masa depan dengan penuh kasih diayak melalui jari-jarinya untuk kesenangan yang lebih dalam dan yang terakhir dari putra-putranya. Dia telah merencanakan sepanjang hari-hari kita, bahkan yang terburuk sekalipun, terutama yang terburuk, dan hari-hari yang mereka lewati. 3. Tuhan mendewasakan kita dengan merendahkan hati. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Satu sebab Tuhan menyelesaikan, antara lain, dalam kekecewaan paruh baya kita adalah merendahkan hati kita. Dia adalah, dan telah, membersihkan hati kita dari kesombongan kehidupan awal, dan ambisi yang tidak suci. Berapa banyak kemauan terbesar di masa muda kita, yang batasnya tidak cuma natural namun pula bangga. Berapa banyak, dalam kesombongan, apakah kita menganggap kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran, dengan persyaratan kita. Salah satu karya Tuhan yang berkualitas tinggi dalam menggeser orang-orang dari remaja naif ke kedewasaan dewasa adalah kerendahan hati yang luar biasa, terutama hingga dan di usia paruh baya. Dia bergerak dengan belas kasihan yang ekstrim melawan kesombongan masa muda kita. Kita telah memiliki impian kita dan membuat rencana kita sebagaimana mestinya, namun rencana Tuhan merupakan sesuatu yang sudah pasti dan merendahkan hati. Seseorang dapat menyusun strategi tentang masa depan untuk memastikan pendapat Tremper Lowman pada Amsal 16, tetapi pernyataan cerdas ini akan membawa seseorang untuk terkenal bahwa masa depan semata-mata dapat diputuskan melalui Tuhan. Kesadaran seperti itu akan menimbulkan kerendahan hati yang sesuai dan membuka diri terhadap perubahan. Seberapa sering setengah baya yang keras dan menyakitkan menabrak batu-batu kebenaran yang berfungsi untuk membuka kita terhadap perubahan dari kepemimpinan Tuhan yang telah lama kita tolak. 4. Kristus telah menebus dosa. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Amsal 16:6. Usia paruh baya membawa fokus tidak lagi hanya dari frustrasi yang meningkat, atau bagaimana kita telah terluka atau terhalang oleh dosa-dosa orang lain,
tetapi juga dari kedurhakaan kita sendiri. Kita adalah orang berdosa. Krisis, paruh baya, betapapun mendalamnya rasanya, belum menyelami kedalaman bila tidak terdapat pemahaman hendak dosa kita sendiri, dosa yang tidak cuma lenyap, ataupun lenyap dengan penghindaran, namun butuh ditangani serta diampuni. Mungkin usia paruh baya membawa kesadaran baru akan alternatif yang mengerikan, dan waktu yang terbuang sia-sia. Krisis, ini adalah suatu kemungkinan untuk mengakui hal itu dan memilikinya, dalam kepercayaan diri penuh bahwa Allah, di dalam Kristus, telah membuat ketentuan penuh untuk dosa kita. Dan melalui Roh-Nya, pertukaran adalah mungkin. Kita bisa berbalik. Bahkan, jika tidak ada kompleksitas yang menanamkan tampaknya mengandung dosa kita sendiri, betapa membebaskan untuk mengenali bahwa di dalam Kristus, kedurhakaan kita menebus, dan tanpa rasa takut dapat ditambang untuk ditemukan dan diakui, terutama untuk kita berpaling dari kejahatan. 5. Lebih rendah, kami bisa menjadi lebih baik. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 8 dan 9. Sampai-sampai kita meratapi sesuatu, atau banyak hal, yang tampaknya lebih rendah dalam keberadaan kita daripada yang kita impikan di masa muda kita, mungkin akan menjadi yang teratas untuk merenungkan betapa lebih rendahnya, dalam ekonomi Tuhan, secara teratur berjumlah lebih baik. Usia paruh baya menghadapkan kita dengan batas-batas, dan kesalahan, dari metode perhitungan pribadi kita yang terlalu manusiawi. Apa yang kita miliki, pada titik tengah kita yang tampak, juga bisa tampak seperti begitu sedikit dibandingkan dengan pendapatan besar yang kita harapkan. Tapi pendapatan penghancur jiwa apa yang mungkin bisa kita selamatkan? Dan seberapa terbalik ulasan naluriah kita, kecuali mempelajari sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan apa yang mungkin kita, dan orang lain, temukan untuk menjadi tulus ketika Bapa kita mengeluarkan firman terakhir. Amsal 16 ayat 9 sekarang tidak hanya menggemakan Amsal 16 ayat 1, tetapi juga merangkum Amsal 16 ayat 1-8 di bawah panji yang ditangkap Derek Kidner sebagai Allah tidak cuma mempunyai kata terakhir tetapi yang paling sehat, Amsal 119. Ya, tampaknya baginya sekarang, dengan menggunakan kepercayaan dan kesabaran, untuk kata-kata penutupnya, dan kata-kata paling sehat, yang akan datang saat Anda bertahan. Dan yang terakhir ketiga mampu dan setia. Merendahkan diri kita sendiri, di usia paruh baya, di bawah tangan Allah yang perkasa tidak membawa janji bantuan seketika. Dari awal sampai akhir, Alkitab menjanjikan penyelamatan yang sebenarnya, dan permuliaan kepada orang yang tentu saja merendahkan dirinya sendiri. Tapi kapan? Petrus mengatakan, pada waktu yang tepat, yaitu, pada jadwal terbaik Allah, bukan waktu kita. Beberapa mungkin juga hanya melihat beberapa hari yang mengecewakan, yang lain juga dapat bertarung di bawah beban yang melemahkan selama berbulan-bulan, atau lebih lama. Namun semua orang diundang, satu hari pada satu waktu, untuk menggulung beban-beban ini ke bahu Allah kita yang luas dan maha kuasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Betapapun lama, sekali lagi mengecilkan hati, di sisi lain melemahkan musim, di dalam Kristus Bapa Surgawi kita peduli, dan sampai matahari terbit kembali, dan udara berkilau lagi, dan beban kita ringan lagi, dan di luar, Dia berada dalam posisi untuk melindungi kita. Mungkin usia paruh baya akan menjadi waktu ketika kekuatan kitab Yudas benar-benar mulai menghantam rumah. Bagi Dia, yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yudas 1 ayat 24. Allah setia dapat dipercaya kepada putranya, dan kepada anak-anaknya. Dia sekarang tidak akan membiarkan kita dilecehkan melewati apa yang dapat kita tanggung, namun akan membantu kita menderita. 1 Korintus 10 ayat 13.
Dia mampu membuat semua rahmat berlimpah bagi Anda, sehingga memiliki semua kecukupan dalam segala hal setiap saat. Bahkan di musim ini, Anda juga sekarang tidak dapat hanya bertahan, tetapi berlimpah dalam setiap pekerjaan yang tepat. 2 Korintus 9 ayat 8. Oke guys, sekian dulu dari Maman. Jika diberkati silakan subscribe, like dan nyalakan loncengnya. Tuhan memberkati.